mengikuti rapat kerja rutin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabiin-tabiinnya. Baik, Bapak dan Ibu, memulai acara ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada suaranya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Topik. Kepada Bapak Topik, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memimpin doa kepada seluruhnya Bapak KCD wilayah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalakal jalalikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasyina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Topik yang sudah memimpin pembacaan doa. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, yaitu pemaparan dari analis kebijakan ahli muda cabang dinas pendidikan wilayah 7 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Siti Sadiah Yudinsi FMPD. Kepadanya disilakan.
Baik, mungkin Bu Yuyun sedang berada di perjalanan, masih dalam perjalanan. Baik, kita langsung saja. Pemaparan dari analis kebijakan ahli muda juga dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nanang Wardana SEMM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga terlimpah luas pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, yang saya hormati Kesebagitausaha dan Analis Kebijakan Ahli Muda Ibu Iin dan Ibu Dr. Yuyun, yang saya hormati para kepala sekolah secabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, negeri dan swasta, yang saya banggakan mereka bekerja, para pengawas SMA, SMK, dan SLB yang bisa hadir pada hari ini pada rapat kerja kedua pada bulan Maret ya 2023. Tidak banyak yang akan saya sampaikan karena waktu yang terbatas juga. Hanya ingin menyambung kaitan dengan pembicaraan di raker yang pertama dengan tema menyederhanakan program sekolah. Baik, akan saya share dulu materi saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Baik, tema hari ini saya sampaikan dengan judul menyederhanakan program pendidikan di satuan pendidikan. Artinya diawali dengan profesi seperti apa sih yang diidam-idamkan oleh orang tua. Bapak dan Ibu, kita coba. Nah ini kita coba berpikir sederhana, walaupun mungkin tidak sesimpel yang saya sampaikan. Yang pertama kita biasa melakukan penelitian kecil-kecilan bahwa harapan orang tua menyekolahkan anak di satuan pendidikan di sekolah ada dua hal, terbagi dua harapan. Kenapa berbeda? Dua harapan bahkan 3 atau 4, tapi diambil intinya. Satu, ingin melanjutkan ke perguruan tinggi terutama untuk di SMA dan bekerja di perusahaan bonafide untuk di SMK. Itu hampir 75% pada saat ini. Ini yang dinamakan quality in perception, artinya persepsi orang tua yang pasti berbeda-beda.
kita tidak bisa memungkiri setiap berbeda kepala, berbeda keinginan, berbeda harapan. Di satu sisi, ada mindset orang tua yang berpikir menyekolahkan anak, menginginkan anaknya memiliki spiritual yang kuat. Yang kedua, agar anak pergaulannya lebih baik. Yang ketiga, pengetahuannya lebih baik, meningkat, dan memiliki keterampilan. Nah, ini hanya sedikit sekali yang memiliki mindset tujuan menyekolahkan anak ke arah pencapaian spiritual, sosial, kultural, dan keterampilan. Kalau kita simpulkan manusia dewasa yang soleh, manusia masagi, anak anu masagi, baik spiritual, sosial, kultural, dan keterampilan. Sekarang bagaimana posisi sekolah ketika menghadapi dualisme, dua keinginan atau quality and perception. Artinya sekolah harus mampu menstandarisasi agar kedua keinginan ini, bahkan keempat, ketujuh, dan berbagai warna menjadi satu yang disepakati oleh harapan semua orang. Di sini disebut quality in effect, sehingga muncul esensialisme, muncullah standarisasi. Jadi berbeda kepala memilih satu baju, kadang ada yang hijau, kuning, oranye, dan sebagainya. Tapi diambillah standar warna dasar yang merah, kuning, hijau seperti itu. Itu adalah standarisasi. Sehingga semua orang sepakat dengan apa yang disajikan, pelayanan yang disajikan oleh satuan pendidikan. Nah, ini ada hal kita mencoba kewajiban sekolah, ini pendapat saya, mudah-mudahan tidak sepakat, dan ini kita hanya mencoba berdiskusi. Kewajiban sekolah tidak sampai pada menghantar mereka melanjutkan perguruan tinggi favorit atau bekerja di perusahaan pendidikan. Sekolah hanya mengembangkan minat bakat siswa agar menguatkan spiritual, bagaimana mereka bergaul, bagaimana meningkatkan pengetahuan, dan bagaimana kecakapan mereka. Itu Bapak dan Ibu, sehingga apabila kewajiban ini selesai, bisa dilihat di garis lurus sebelum masuk komitmen, kembali ke harapan orang tua. Gitu ya, sudah selesai kewajiban sekolah, ketika harapan orang tua yang 25%, mindset itu kembalikan bahwa kita sudah mendidik anak, sudah membimbing mereka menuju pada standar kompetensi lulusan atau lulusan yang terbaik. Itu menurut saya sih sudah cukup sekolah seperti itu. Tetapi apabila orang tua nih 75% menginginkan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit, biasa favorit, atau bekerja di perusahaan bonafit SM, artinya disitulah perlu komitmen. Karena menurut saya itu bukan kewajiban sekolah mengantarkan sampai mereka duduk di bangku kuliah, apalagi perguruan tinggi. Di sini perlu ada tripusat pendidikan itu, artinya bahwa pendidikan bukan tanggung jawab sekolah saja, tapi intervensi orang tua yang lebih dominan di sini. Apabila pun ada nilai plus mengarah ke sini, perlulah sebuah komitmen yang jelas. Apa komitmen yang jelas itu? Komitmen yang jelas itu berarti harus ada keterlibatan orang tua untuk menghantarkan mereka masuk perguruan tinggi yang diinginkan itu. Ini harapan yang 75%. Bagaimana caranya? Nah ini kalau menurut saya disinilah intervensi komite sekolah. Inilah nilai plus-plus dari sebuah pembelajaran yang wajib sekolah juga bisa punya hak untuk menuntut orang tua memberikan lebih. Gitu. Mohon maaf, mungkin tidak sepaham. Ini hanya menyampaikan, saya mencoba
Nanti kita bisa bahas diskusi. Itu Bapak dan Ibu. Baik. Kembali ke penyadaran program, kita ingin sampai pada quality and effect. Gitu. Jadi bagaimana menstandarisasi, bagaimana membuat program agar pelayanan untuk pembelajaran, meningkat spiritual, sosial, keterampilan siswa. Pada slide berikutnya, ya. Nah ini saya sampling saja bahwa menyederhanakan program ketika spiritual, kompetensi yang ditingkatkan siswa ada 3 lagi ya, cuman saya ambil spiritual siswa saja pada kompetensi spiritual. Kita mencari indikatornya dulu, apa sih yang dimaksud spiritual siswa? Ada beberapa ahli dan saya mengadopsi dari Pak Sanusi ya, bahwa nilai spiritual itu terdiri dari etik, norma ya, estetik, sebuah keindahan, logik adalah kebenaran yang nyata, kemudian fisiologis dari fisiknya, kemudian juga teleologis adalah nilai kebermanfaatan, dan yang paling utama adalah teologis, masalah akidah dan keagamaan. Setelah kita tahu bahwa indikator-indikator penguatan spiritual siswa terdiri dari 6 ini, itu Bapak dan Ibu, barulah kita membuat sebuah program pada satuan pendidikan. Program-program tersebut sudah barang tentu yang dinamakan kurikulum atau kurikuler, kurere. Satu, kita pahami bahwa kurikulum kita kerangka dasarnya jelas, prosesnya mengarah ke Pancasila. Kemudian juga strukturnya juga kurikulum terdiri dari mapel-mapel yang juga rentetan breakdown dari nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah muatan kurikulum. Sama dengan yang lainnya. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf nih bila tidak sepakat, mohon nanti dibetulkan. Artinya program sekolah yang dirancang, satu yang berbasis kurikulum sudah jelas tuh. Muatan wajib, pilihan sudah jelas, dan ini betul-betul mengarah pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila penjabaran. Sebagai contoh, nilai ketuhanan itu teologis sudah berbentuk mapelnya pendidikan agama Islam, agama dan sebagainya. Kemudian humanisnya, nilai kemanusiaan sudah diterjemahkan dalam IPS dan IPA, karena kita selaku manusia harus memahami lingkungan dan teman-teman kita. Penjabaran lain, nilai-nilai persatuan dijabarkan dalam apa, mata pelajaran PPKN dan sebagainya. Kemudian belajar demokrasi juga sudah di breakdown juga dalam mata pelajaran. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah di breakdown dengan beberapa mapel itu dalam kurikuler, dalam struktur kurikulum. Nah, yang perlu dikuatkan lagi adalah kokurikuler. Apakah kurikuler di sekolah sudah mengarah pada penguatan etika, estetik, logik, fisiologi, teologis, atau teologis? Apabila belum, baiknya dicoba digagas program seperti apa, kegiatan apa yang harus dilakukan di satuan pendidikan. Termasuk juga intrakurikulernya. Termasuk juga kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan hidden kurikulum yang seperti tersembunyi padahal itu adalah kurikulum dengan melakukan pembiasaan, keteladanan dan sebagainya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk kegiatan sehingga pada akhirnya akan menguatkan spiritual siswa. Ini sebagai contoh
membuat program, menyederhanakan program di satuan pendidikan. Selanjutnya mungkin nanti program yang kedua adalah penguatan sosial. Kompetensi sosial, disarikan indikatornya, dibuatkan program dan kegiatannya. Termasuk pengetahuan kira-kira indikator pengetahuan yang bisa meningkatkan pengetahuan apa dan sebagainya bisa. Nah, ini gambaran singkat dalam menyederhanakan program di sektor pendidikan. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan untuk sesi hari ini, bisa dilanjutkan nanti dengan diskusi atau bisa dilanjutkan juga pada kesempatan rangkaian berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah pemaparan dari Bapak Dr. Nanang Wardana, yaitu tentang menyederhanakan program pendidikan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah ada informasi yang akan disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Baik, kepada Ibu Iin Supriyalin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, yang terhormat analis kebijakan, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Negeri dan Swasta, Bapak Ibu pengawas SMA, SMK, SLB yang ada di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 7, seluruh staf KCD yang mengikuti kegiatan Zoom ini. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bergabung dengan Ibu dan Bapak, walaupun posisinya saya sekarang ada di daerah Garut, tidak mengurangi kegiatan dan aktivitas ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah laporan tentang verifikasi, hasil verifikasi dari swasta, 5 sekolah masuk dalam cut off, 30 statusnya adalah menolak, 198 sekolah terverifikasi dengan batal karena ada perbedaan ditolaknya karena isinya itu berbeda nama sekolah dengan isi proposal di dalamnya. Itu yang kondisinya. Yang kedua adalah informasi tentang dari keuangan bahwa Juknis BPMU masih di Biro Hukum. Yang kedua, proses NPHD masih menunggu nomor Pergub dan Kepgubnya belum turun. Jadi mohon untuk bersabar, kami terus koordinasi dengan pihak keuangan. Yang ketiga tentang kepegawaian, untuk SK PLT SMK 2 Cimahi statusnya masih di Disdik. Lalu SK pensiun dikembalikan karena banyak kesalahan dari TMT. Yang ketiga tentang review bulan Februari, kita ada kenaikan sekitar 2,9%. Dari Januari itu 85,4%, Februari menjadi 88,3%. Harapannya bulan Maret akan lebih meningkat lagi. Yang keempat, tentang jam kerja selama bulan Ramadan, kami masih menunggu info dari Disdik untuk membuat surat edarannya. Yang terakhir, tentang libur berdasarkan SK bersama 3 menteri, masih menunggu edaran dari Disdik. Mungkin itu saja informasi tentang kepegawaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Iin yang sudah menyampaikan informasi mengenai keuangan Juknis BPMU, NPHD, beserta juga tentang kepegawaian. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah arahan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 kepada Bapak Haji Ainur Hasan, AP MSI, disilakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pimpinan Waalaikumsalam. Ibu KTU, rekan-rekan analis, ya, Pak Nanang, Bu Yuyun, para pengawas dan para kepala sekolah, baik SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta atau yang mewakili. Karena hari ini banyak kegiatan yang bersamaan, ya. Para staf KCD, terima kasih. Hari ini kita masih tetap mengadakan rapat rutin bulanan. Saya mohon maaf, ini masih di perjalanan di depan, kayaknya kurang bagus sinyal ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada sedikit tersendat. Insya Allah saya akan masuk lagi. Sebelumnya saya sampaikan selamat memasuki ibadah puasa bulan Ramadan yang insya Allah di beberapa hari ke depan rekan-rekan yang beragama Islam akan mengikuti rangkaian ibadah Ramadan. Insya Allah nanti akan dibuat panduan kegiatan selama Ramadan dalam berbagai program, mulai dari penulisan mushaf Al-Quran, kemudian pesantren Ramadan, infak sedekah, dan sebagainya. Bagi siswa kita yang beragama non-muslim, nanti setiap sekolah atau gabungan sekolah bisa menyelenggarakan program-program sesuai dengan keagamaannya masing-masing atau dititipkan ke lembaga keagamaan masing-masing. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk diberikan penguatan mental kepribadian dengan berbasis agama. Rekan-rekan, sekali lagi saya ingatkan agar setiap hari Selasa tetap diupayakan rapat Zoom seperti ini, karena program kependidikan ini cukup kompleks dan terus bergerak hidup ya. Banyak hal yang perlu diulas, banyak hal yang perlu ditekankan, dan banyak hal yang perlu disampaikan kepada seluruh lembaga satuan pendidikan yang ada di wilayah kita. Baik itu oleh saya, baik oleh Ibu KTU tentang manajemen, tentang pengelolaan, baik aset, keuangan, sarana, atau hal yang lainnya, termasuk oleh rekan-rekan analis ya, tentang pengelolaan SMA, SMK maupun SLB, mulai dari mutu pendidikan, mutu pembelajaran, mutu guru, dan mutu lulusan, serta mutu manajemen. Itu sekali lagi terima kasih atas kesediaan di tengah-tengah kesibukan, kita masih terus bisa hadir di rapat seperti ini. Mohon nanti para pengawas dipastikan bagi sekolah-sekolah yang belum hadir agar dibiasakan bisa bergabung dalam rapat rutin setiap Selasa. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi semacam misinformasi di antara kita, yang seharusnya antara cabang dinas dan sekolah itu adalah satu tim yang satu sama lain saling menggenapkan, saling melengkapi. Beberapa yang perlu diingatkan, nanti silakan akan kita share di grup. Yang pertama, rekan-rekan para kepala sekolah atau yang mewakili dan rekan-rekan pengawas, untuk jenjang SMA khususnya, hari ini kita sudah menyelesaikan paket pembelajaran
sudah hampir selesai ya, karena ujian sudah. Tolong nanti diingatkan, jangan sampai terjadi hak-hak siswa yang terabaikan. Kemarin sudah selesai seleksi nasional berbasis prestasi, tinggal nunggu pengumuman. Dan kita sekarang sudah menghadapi seleksi nasional berbasis tulis ya, berbasis tes. Insya Allah pendaftaran dimulai tanggal 23 Maret dan berakhir nanti tanggal 14 April. Walaupun memang ini adalah kewajiban masing-masing pendaftar siswa, apalagi mereka sudah lulus, tentunya sekolah punya kewajiban yang sama untuk memberikan fasilitasi. Barangkali tidak paham cara pendaftaran, diundang oleh sekolah dan dibantu agar seleksi berbasis tes ini hak-hak mereka bisa terpenuhi, dan mudah-mudahan sebagian besar siswa kita bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri, dan yang bagi yang tidak beruntung bisa masuk ke jalur mandiri, bahkan ke sekolah-sekolah swasta, karena faktanya sekolah swasta juga banyak yang bagus ya. Mudah-mudahan hak-hak mereka bisa kita fasilitasi, karena bagaimanapun tugas kita tidak hanya berakhir pada output meluluskan mereka, tidak. Tentunya kita punya tanggung jawab. Hadirnya sebuah sekolah SMA adalah harapan orang tua. Tadi Pak Nana sudah menjelaskan, orang tua mengharapkan anaknya lulus sekolah dari SMA itu kuliah. Itu sangat sederhana gitu ya. Yang SMK bisa bekerja. Tentunya tugas kita adalah memfasilitasi ya. Komitmennya memfasilitasi sejak dini. Artinya ya dari sekarang kita punya tanggung jawab lebih untuk menyiapkan seperti itu. Sehingga nanti dalam kurikulum yang akan datang kita akan betul-betul cermati apa yang dituangkan di kurikulum. Kalau memang SMA tugas kita adalah memfasilitasi, mendorong agar mereka bisa kuliah, tentunya dari kelas 10 sudah dipetakan potensi-potensinya. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga lahirnya kurikulum merdeka. Tujuannya seperti itu. Kemudian beberapa yang perlu dibenahi, nanti rekan-rekan analis, Ibu KTU, kita selama ini selalu berpatokan pada pedoman petugas damkar. Ada kebakaran, semprot. Nggak ada kebakaran, udah aja di ruangan diam. Gitu ya. Ya, kalau petugas damkar, kita bukan petugas damkar. Kita adalah kaum terdidik, kaum intelek. Harusnya aspek perencanaannya harus bisa lebih matang, apalagi aspek pelaksanaannya. Tapi faktanya belum sampai seperti itu. Contoh, kebiasaan kita adalah pada saat ada lomba OSN, O2SN, atau LKS tingkat provinsi, kita ya, ujungnya tunjuk-tunjukkan. Padahal tujuan lomba itu bukan seremonial, itu adalah sarana dalam rangka mendorong peningkatan kompetensi. Sarana, artinya prosesnya harus jalan. Dengan harapan sebelum masuk ke tingkat provinsi, perlu diadakan di tingkat kota. Begitu nanti Bu KTU bikin tim kecil, bikin rangkaian kegiatan atau program tahunan KCD. Kalau OSN di tingkat provinsi misalkan bulan Agustus, harusnya di KCD bulan apa? Misalkan di Kota Bandungnya, Kota Cimahinya di bulan April. Sehingga ada proses yang benar. Pada saat mereka masuk ke level provinsi, di level kotanya sudah jalan. Di level sekolahnya sudah jalan. Sehingga sekolah juga bisa mengukur capaian-capaian kompetensi anak didik kita. Untuk itu, ini perlu didesain sedemikian rupa agar lomba-lomba tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban yang bersifat seremonial. Sayang, itu terlewat begitu saja tanpa diadakan penguatan atau pembinaan serta upaya-upaya lain di tingkat kota dan di tingkat sekolah. Yang berikutnya, Bu KTU, ini kita masih banyak pengaduan-pengaduan tentang
penahanan ijazah, bahkan ada beberapa kasus penundaan ujian karena tidak menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang disepakati di awal, kemudian ini di swasta ya, ujiannya tidak diberikan kartu, atau saat ini mungkin akan ramai yang seperti ini ya, penahanan ijazah. Rekan-rekan, kami paham bahwa sekolah swasta ini memang dari mana lagi pembiayaannya, kalau bukan dari pemerintah dan dari orang tua, dari masyarakat. Tetapi perlu diwaspadai, khususnya di Kota Bandung, kita sudah memberikan RPM, bantuan dari Pemkot Bandung untuk siswa rawan pendidikan. Ini juga mensyaratkan agar hak-hak warga miskin ini bisa sejajar dengan hak-hak mereka yang alhamdulillah berada pada kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk itu, mohon ini diperhatikan, tidak ada lagi penahanan ijazah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu. Silakan cari solusi-solusi lain, karena bagaimanapun anak didik kita, siswa kita harus dilindungi, hak-hak mereka harus dipenuhi. Kalau ujian saja ditahan, kartu ujiannya, ini bisa cenderung ke proses bullying. Mereka seolah-olah dibully karena siswa kan nggak ngerti. Dia tidak mau juga terlahir dari keluarga miskin. Tidak ada yang mau. Semua anak pengen lahir dari keluarga mapan. Tetapi kan nasib berkata lain ya. Sehingga tentunya ini harus menjadi perhatian kita bahwa hak-hak siswa ini perlu diperhatikan. Masalah pembiayaan, tadi kita lebih berfokus kepada orang tua siswa. Bagaimana solusinya? Saya kira banyak praktek-praktek baik di beberapa sekolah yang bisa ditiru ya, sehingga tetap pembiayaan bisa masuk tanpa harus banyak melibatkan siswa. Ini memang tantangan cukup berat, tapi pasti adalah praktek-praktek baik yang bisa ditiru dari sekolah-sekolah swasta. Kalau sekolah negeri pasti ini tidak ada. Kalaupun ada, kita akan memberikan tindakan yang sangat tegas. Karena jelas bahwa kita sudah diberikan BOS, sudah diberikan BOPD, sehingga penahanan ijazah sekolah negeri ini akan berdampak kepada sanksi-sanksi yang sangat tegas kepada sekolah-sekolah negeri. Itu tolong diperhatikan. Kemudian BPMU, kita sudah verifikasi dan kita sudah menunggu NPHD yang akan segera dikeluarkan. Mudah-mudahan hari ini Bu KTU segera ditelusuri seperti apa NPHD-nya, dan saya kira kalau di distrik terlalu banyak ngeprint, nggak apa-apa, kita aja yang ngeprint. Biarkan minta filenya untuk kita printkan dan segera kita lengkapi. Mudah-mudahan BPMU bisa segera terrealisasi sebelum masuk ke masa libur Lebaran. Kemudian tadi Bu KTU ada 30-an ya sekolah yang menolak. Tolong itu dituangkan dalam dokumen formal ya. Untuk kan bebas lah. Mau surat pernyataan, mau berita acara, mau surat keterangan, apapun nggak masalah. Yang penting bukti-bukti itu ada sebagai bahan dokumentasi kita dalam mengajukan pelaporan ke distrik provinsi. Kemudian terkait dengan PPDB, nanti khususnya sekolah negeri, silakan sambil menunggu juknis yang belum turun, silakan mempersiapkan rencana panitia PPDB serta PPID. PPID itu panitia pengaduan. Ini segera disiapkan, karena bagaimanapun persiapannya kalau menunggu juknis akan sangat mepet, sehingga beberapa hal bisa disiapkan dari sekarang. Misalkan akses pengaduan dan ruang sekretariat PDB, tolong itu disiapkan. Jangan di tempat yang sama. Biarkan yang ngadu, biasanya yang mengadu pada rambak ya, sehingga tidak mengganggu panitia PPDB. Silakan disiapkan di ruangan yang terpisah agar mereka punya akses lah untuk mengadukan. Ketimbang kita tidak menyiapkan, maka akan mengadukannya kemana-mana. Mudah-mudahan dengan
akses pengaduan mulai dari ruangan, kemudian call, ya telepon bisa WA ya, sehingga mereka bisa melaporkan ke nomor itu, kemudian bisa ke medsos atau ke website sekolah, termasuk di tingkat cabang ini akan kita siapkan. Kemudian sosialisasi juga akan coba kita desain. Kalau nanti ketua MKKS silakan didesain dengan Bu KTO, disiapkan tim yang KCD-nya. Kita perlu mempersiapkan agar sosialisasi ini bisa menyentuh ke orang tua, tidak hanya ke manajemen sekolah di SMP maupun di madrasah. Ketidaktahuan orang tua, ketidakpahaman orang tua inilah yang menyebabkan terjadinya manipulasi informasi. Seharusnya misalkan anaknya punya prestasi yang bagus, punya sertifikat level internasional, harusnya kan itu yang dipakai. Tetapi kan karena informasinya tidak sampai, kemudian ada oknum yang memanfaatkan sehingga daftarnya di jalur zonasi atau malah menggunakan jalur KTM. Karena yang bersangkutan juga keluarga KTM. Padahal prestasi tingkat nasional dan internasional itu jauh diutamakan. Sehingga kemungkinan untuk masuk sangat besar ketimbang menggunakan jalur yang lain. Itu contohnya. Kemudian juga kita akan menjadwalkan sosialisasi ke stakeholder, mulai dari distrik, kota, kemudian Kesbangpol, Forkompinda, Dinas Kependudukan, dan instansi lainnya termasuk kecamatan dan kelurahan, agar informasi ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Bahkan nanti setiap beberapa hari sekali, apakah per 3 hari atau per 2 hari, per 3 harian lah, kita akan mengadakan sosialisasi terbuka. Artinya siapapun yang punya masalah, silakan bisa disampaikan dalam kegiatan sosialisasi terbuka itu. Kemudian rekan-rekan, ini memang cukup dilematis ya terkait dengan sumbangan pendidikan. Kita paham memang anggaran sekolah ini nggak cukup dengan BOS, apalagi BOPD saja juga hanya bisa mencukupi tenaga non PNS ya, nggak terlalu jauh lah ke hal-hal yang lainnya. Kemudian kebutuhan yang lainnya lebih fokus kepada non PNS, sehingga tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama agar setiap sekolah mencari rumusan yang efektif tentang manajemen kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga rekan-rekan, agar sekolah betul-betul menyusun RKS ini RKT yang BOPD. Karena kalau kita hitung untuk biaya operasional wajib ya, untuk bayar listrik, telepon, air, gaji guru, gaji non PNS, itu bisa dicukupi dari BOS dan BOPD. Memang kalau berbicara mutu nggak cukup. Banyak hal yang belum tertuang dalam yang tidak bisa dipenuhi oleh BOS dan BOPD. Tapi faktanya kan kita belum clear kaitan dengan bagaimana pengolahan sumbangan yang benar. Karena sekali lagi kekurangan-kekurangan yang tadi yang nggak dicukupi oleh BOS dan BOPD tidak bisa dibebankan kepada pungutan untuk sekolah negeri ya, tetapi boleh kalau memang ada potensi sumbangan. Sekali lagi ya, potensi sumbangan artinya kalau sumber pembiayaannya dari sumbangan, artinya kan kegiatan-kegiatan itu kan tidak bisa menjadi saklek. Judulnya juga sumbangan. Sehingga tadi RKS harus realistis. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak dipenuhi oleh BOS dan BOPD, bersumber dari sumbangan, maka kegiatan itu harus kegiatan yang fleksibel, yang tidak rutin dan tidak harus. Kalau kegiatan itu harus rutin, bersumber dari sumbangan, kan menjadi irasional. Pasti akan bersumber dari pungutan. Sementara pungutan ditiadakan. Untuk itu, sekali lagi, cek betul RKS-nya, agar isinya harus realistis sesuai dengan budget yang ada di sekolah. Tentunya sekolah harus lebih kreatif ya, tidak hanya mengejar sumbangan dari orang tua, karena pastinya kalau orang tua ada ikatan emosional yang sangat tinggi, ada unsur kekhawatiran, sehingga sumbangan-sumbangan kadang akan bergeser ke pungutan.
Lebih baik silakan ke industri, ke masyarakat, ke alumni. Karena sekolah-sekolah di Bandung, Cimahi ini sekolah-sekolah besar. Banyak sekali alumni-alumni yang sudah berhasil menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi orang-orang hebat. Sehingga kemungkinan untuk menyumbang juga sangat besar ya. Ya, silakan dideteksi, di track alumni-alumninya, kemudian adakan berbagai program, yang jelas programnya bertanggung jawab dan amanah. Insya Allah orang-orang mapan juga akan siap lah memberikan sumbangan untuk sekolah. Itu perlu dilakukan berbagai hal yang inovatif agar sumbangan ini bisa lebih maksimal tanpa harus melanggar ketentuan yang mengaturnya. Yang berikutnya, perlu diingat bahwa untuk sumbangan ke orang tua, itu adalah solusi terakhir. Kalau sangat dibutuhkan, ternyata juga nggak dapat juga, dapat nggak maksimal, bisa aja ke orang tua, tapi itu solusi terakhir. Sehingga mekanismenya perlu diatur agar kasus-kasus yang sekarang ini terjadi, karena ini hampir saja tiap beberapa bulan, hampir tiap bulan lah, sekolah-sekolah di Jawa Barat ini terkena kasus baik saber pungli maupun APH karena sumbangan-sumbangan yang kita galang lebih condong cenderung ke praktek-praktek pungutan. Tujuannya sumbangan tapi praktek pungutan. Sehingga ini perlu dibenahi agar betul-betul sumbangan ini ya menjadi sumbangan. Bagaimana prosesnya? Kita akan cek ke RKS dan RKT agar RKS ini juga tantangan oleh cabang dinas untuk memastikan bahwa pembiayaan dalam RKS ini memang rasional ya, tidak terlalu mengharap lebih dengan mencari sumber potensi keuangan yang tidak memungkinkan untuk didapatkan gitu ya. Kemudian secara administratif komite harus legal. Apa itu legal? Ya ada SK dari kepala sekolah. Kalau sudah habis, sudah 3 tahun habis, ya dibuat SK baru. Artinya kan ada proses pemilihan dan sebagainya ya. Itu ya, sehingga harus dilakukan itu. Dokumen-dokumen diperlihatkan. Kemudian proses penggalangan sumbangan jelas harus termuat dalam ADART. Saya menduga ini komite-komite di kita belum punya ADART. Harusnya kan ada ya, sehingga mekanisme dan tahapan sumbangan itu diatur betul dalam ADART dengan memperhatikan Pergub 97. Ini harus menjadi syarat administratif harus dipenuhi. Kemudian belum juga dokumen-dokumen rapat, mulai dari undangan, notulensi, dan daftar hadir. Bagi yang sudah ada rapat komite kemarin-kemarin, kemudian penggalangan sumbangan sekarang sedang jalan, maka silakan dilengkapi. Ada RT-nya belum ada, ya dibuatkan. Nggak bisa karena sudah rapat, nggak dibuat juga, nggak bisa. Silakan dibuatkan. Ya. Kemudian dokumen-dokumen rapat belum ada, ya silakan dilengkapi. Toh rapatnya ada kan ya. Mungkin masih ada catatan dari para peserta dikumpulkan jadi notulensi. Kemudian juga beberapa tahapan mekanisme juga beberapa hal yang substansi juga tolong diperhatikan. Misalkan tidak ada surat pernyataan. Namanya sumbangan itu tidak ada namanya pernyataan. Saya misalkan ya ini kan faktanya kan pernyataan itu kan seolah-olah dikondisikan ya. Sehingga daripada ini menjadi dilematis ya, menjadi problem, menjadi perdebatan, sudahlah. Tidak perlu ada surat pernyataan. Misalkan berisi saya siap menyumbang berapa selama sekian lama, sekian bulan, ya, atau setiap bulan tanggal berapa. Saya kira itu tidak perlu disiapkan. Kalaupun ada pribadi-pribadi yang mengatakan itu, sah-sah saja, tinggal tuangkan dalam notulensi. Jadi pernyataan orang tua tidak perlu didokumentasikan dalam surat pernyataan. Karena ini menjadi problem karena seolah-olah surat pernyataan ini pengkondisian agar orang tua terikat dengan kalimat-kalimat dalam surat pernyataan. Kalaupun ada pernyataan, karena ini hak pribadi, boleh-boleh aja. Saya sebagai orang tua ingin nyumbang, masa nggak boleh membuat janji? Ya boleh-boleh aja. Tapi tuangkan dalam notulensi. Dalam notulensi rapat nih, misalkan si A sebagai notulen menuliskan
bahwa Bapak ini anak Bapak Henry, anak orang tua dari siswa yang bernama Soleh akan menyumbang 2 triliun dan akan disampaikan ke sekolah setiap bulan minggu pertama agar sekolah mengingatkan saya. Tulis aja di notulensi karena itu hak orang untuk menyatakan apapun. Sehingga itu dituangkan di notulensi rapat, bukan di surat pernyataan. Apalagi bermaterai. Kalau surat pernyataan bermaterai kan itu mengikat. Sementara sumbangan tidak boleh mengikat. Kalau notulensi bukan mengikat. Dia tentang kronologis rapat. Cerita rapat saja. Silakan itu dituangkan di notulensi. Sehingga pada saat nanti jatuh tempo, mereka sudah diingatkan, ya kita ingatkan bahwa dari notulensi kami tertulis bahwa Anda mohon minta diingatkan setiap minggu pertama. Untuk itu kami ingatkan, proses sumbangan bisa segera masuk melalui siapa, nomor rekening apa, kan begitu. Harusnya seperti itu ya. Kemudian tidak ada tagihan. Jangan sampai ada edaran ke orang tua, rapat aja enggak, ya. Di notulensi aja nggak tercatat, ujung-ujung ada pemberitahuan bahwa dalam di hasil rapat, orang tua disepakati menyumbang per bulan sekian. Nah seperti itu. Yang rapat aja nggak bisa dibuat begitu. Apalagi yang tidak hadir. Itu tolong itu dihindari. Sekali lagi, mohon maaf, ini agak sedikit keras ya dari kami di cabang dinas. Tapi ini tiada lain, tugas kami adalah melindungi rekan-rekan kepala sekolah dan manajemen sekolah agar tidak terjerat ke dalam praktek-praktek pungutan. Begitu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan terakhir, Rekom KCD ini bukan sebagai sekedar syarat untuk yang sumbangan ke orang tua Rekom KCD. Ini bukan sekedar syarat. Tetapi untuk memastikan agar apa yang tadi saya sampaikan itu betul-betul diperhatikan dan dituangkan dalam dokumen-dokumen sekolah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan insya Allah kita semua tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Haji Ayin Hasan, APMSI, yang sudah memberikan arahan mengenai seleksi nasional berbasis tes, lomba kesiswaan, mengenai hibah, persiapan PPDB, dan juga Pergub nomor 97 tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah seksi diskusi. Untuk pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu. Perwakilan terlebih dahulu untuk SMA terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Ibu Bertin ya, Ibu Bertin, pengawas SMK ya. Silahkan Ibu Bertin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Jelas, Bu. Sudah? Oh, ya, Jelas, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk paparan dari Bapak analis kebijakan dan juga Ibu Kasubag. Berbagai informasi sudah kami dapatkan berkenaan dengan agenda kita di pendidikan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan agenda di SMK. Saya pengawas SMK, Pak. Yang pertama, bahwasanya SMK saat ini sedang melaksanakan uji kompetensi keahlian, dan menurut panduan yang diterbitkan oleh Kementerian, khususnya Direktorat SMK, uji kompetensi keahlian ini terdiri dari 3 model.
Yang pertama model LSP, yang kedua model UKK bersama industri asosiasi, dan yang ketiga UKK mandiri. Nah, untuk UKK mandiri ini alhamdulillah sesuai panduan telah dilakukan verifikasi kelayakan UKK mandiri. Telah kami laporkan rekap kelayakannya, dan menurut panduan itu seyogianya diterbitkan SK mengenai kelayakan sebuah SMK untuk melaksanakan UKK mandiri ini. Sambil menunggu, karena jadwalnya menurut Kementerian itu tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, pada saat kami selesai melaksanakan verifikasi tempat uji kompetensi mandiri ini, kami memberikan berita acara kepada sekolah, dan mudah-mudahan ini surat SK-nya sudah diproses, karena ini menjadi kekuatan hukum bagi sekolah yang melaksanakan UKK mandiri. Tentunya kami juga mendorong untuk pelaksanaan UKK industri, dan ini juga mendapat menjadi sebuah agenda barangkali dari Dinas Pendidikan, khususnya cabang dinas, agar kerjasama antara SMK dengan industri untuk berbagai kemitraan yang pada tahun sebelumnya itu oleh Pak Dirjen dinyatakan dalam bentuk ringkas 8+I. Mengapa ini saya sampaikan? Karena memang kerjasama antara sekolah dengan industri sudah dirintis. Pada dasarnya hampir semua SMK itu pasti sudah ada kerjasama dengan industri. Alangkah lebih baiknya apabila hal ini dapat dikuatkan dengan kerjasama antara lembaga yang menemui SMK. Kedepannya harapan kami adalah SMK ini dapat melaksanakan UKK bersama industri, tidak lagi mandiri, sebab legalitas sertifikat yang akan diperoleh oleh siswa umumnya jika UKK-nya industri itu lebih berterima di industri. Dapat juga kami sampaikan di sini bahwa pada awal pelaksanaan UKK industri ini untuk SMK kesehatan baru sedang akan mulai dirintis UKK industri bersama puskesmas. Nah, pada saat kita merintis UKK industri bersama puskesmas ini, ternyata pihak dinas kesehatan menghendaki kerjasama pada level yang lebih tinggi. Kemudian ini bisa menjadi perhatian dan dapat diagendakan untuk penguatan kerjasama industri ini. Kemudian selanjutnya Bapak mohon juga diberikan penguatan berkenaan dengan tadi sudah disinggung sedikit PPID, karena menjelang PPDB itu biasanya ada banyak pihak yang menghendaki keterbukaan informasi, sembari di panitia dinas pendidikan juga ini sedang dirancang kebijakan untuk PPDB ini. Terkait dengan tadi Pak, tagihan pengaduan ya, ini insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Bapak pada saat membagikan informasi adanya pengaduan, sesungguhnya mungkin dapat kami sampaikan bahwa pada berbagai kasus pengaduan ini kadang-kadang ada pihak ketiga. Oleh karenanya mohon barangkali sekolah dapat mendapat penguatan bahwasanya konfirmasi atau berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa seyogianya itu diselesaikan oleh orang tuanya sendiri dengan membawa bukti kelengkapan administratif bahwa yang bersangkutan adalah orang tuanya sendiri, sehingga sekolah dapat dengan tegas menolak untuk menghadapi barangkali ya, dapat dengan memiliki payung hukum sekiranya sekolah menolak untuk menghadapi pihak ketiga yang bukan orang tuanya, barangkali bisa untuk edaran dan sebagainya. Demikian Pak dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini
kita ajukan dulu pertanyaan ya. Silahkan bagi untuk yang ingin bertanya berikutnya, kita tampung dulu. Bapak Suparman ya. Ya, Silahkan Bapak Suparman. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD, Pak Hendro Hasan, saya Suparman, pengawas SMA. Kebetulan ini hanya sebatas informasi saja. Kebetulan kan yang di sini yang hadir ada kepala sekolah, ada pengawas, ada dari cabang dinas gitu. Makanya gini, kemarin ketika tanggal bulan Februari tanggal 6, Kemdikbud menginformasikan kepada sekolah-sekolah, salah satunya itu ada pendaftaran IKM, ya, pendaftaran implementasi kurikulum merdeka gitu. Nah, kemarin pada saat dengan Balai Besar Guru Penggerak atau Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat, ternyata saya melihat masih ada beberapa yang belum mendaftar ataupun masih ragu-ragu gitu. Ini kan pendaftaran berakhir tanggal 31 Maret. Ya, 31 Maret ini hanya beberapa hari lagi, kurang lebih 10 hari lagi gitu. Makanya saya berharap ya ada himbauan dari cabang dinas wilayah 7 bagi sekolah yang mau mengimplementasikan kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2023-2024, otomatis kan harus segera menyelesaikan pendaftaran gitu. Kenapa saya melihat ketika bulan Juli tahun pelajaran 2023-2024 kita melaksanakan kurikulum merdeka, otomatis guru harus mempersiapkan. Sekarang mumpung masih bulan Maret, April, Mei, Juni, nah saya ingin menghimbau kepada ya sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, guru-guru untuk ya belajar tentang kurikulum merdeka lewat platform Merdeka Mengajar gitu. Karena saya melihat di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi yang sudah login platform Merdeka Mengajar ini baru sedikit gitu. Nah, otomatis yang kami inginkan bukan hanya sebatas login, tetapi bagaimana memahami tentang kurikulum merdeka, tentang itu kurikulumnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, asesmennya pun bagaimana. Nah, jadi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka setidaknya mulai sekarang saya berharap ya semua kepala sekolah untuk semua guru untuk mempelajari platform Merdeka Mengajar gitu. Nah, ini ya kami selaku pengawas SMA pasti di SMK juga ada, di SLB juga ada, mengendaki adanya ya pembelajaran lewat PMM gitu. Kalau kita mengandalkan IHT, in-house training ataupun workshop yang diselenggarakan di sekolah, misalkan selama 2 hari atau 3 hari, menurut saya tidak cukup untuk memahami kurikulum merdeka gitu. Makanya mumpung sekarang nih apalagi sekarang bulannya mau bulan Saum, bulan suci ya, bulan Ramadan ini, bagaimana guru-guru misalkan di rumah dalam keadaan santai ataupun ngabuburit, kita membuka platform Merdeka Mengajar, kita bagaimana misalkan apa itu kurikulum, bagaimana modul ajar, bagaimana menyusun ATP, ataupun bagaimana asesmen, bahkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini mumpung sekarang bulan Ramadan, kenapa tidak kita mengagendakan semua sekolah untuk mendorong guru-gurunya untuk mempelajari poin-poin yang ada di PMM gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin pengawas SMA, SMK, SLB juga tahu bahwa di bulan April sekolah kita SLB, SMA, SMK ada akreditasi Pak KCD ya, ada akreditasi. Nah, ini saya menghimbau bahwa kalau saya melihat di pelaksanaan akreditasi kan tanggal 3 kalau nggak salah, mulai tanggal 3. Nah, kebetulan kalau nggak salah yang tahap pertama ini kan tahap pertama itu visitasi luring, itu yang saya tangkap gitu. Makanya mulai sekarang bagaimana sekolah yang sudah dijadwalkan visitasi ya mau tidak mau kerjasama dengan para pengawasnya supaya untuk mempersiapkan diri gitu.
Nah, ini mungkin ini hanya sebatas informasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suparman atas sedikit informasinya. Selanjutnya dari Bapak Hendra dari SMA Budi Luhur. Silahkan Bapak Hendra. Perasaan suaranya nggak ada. Silahkan Pak. Bapak maaf, suaranya mohon tidak dulu di mute Pak. Masih tidak terdengar. Kok saya nggak dengar ini suara Bapak ini? Ya. Bapak mohon maaf. Bapak Sami abdi Hendra, kita kadangu. suaranya Bapak tadi. Teu kadangu suarana. suaranya belum terdengar ya Pak. Mohon maaf, sambil menunggu Pak Hendra, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang lainnya, silakan. Oh ya. Baik, tidak ada ya. Untuk sementara mungkin akan ada tanggapan dari Bapak Cabang Dinas untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Bertin dan Bapak Suparman. Kepada Bapak Haji Aidi, silakan. Ya, makasih. Nanti kalau belum lengkap, silakan aku rekan-rekan analis atau KTU dilengkapi ya. Yang pertama, khusus SMK, kita ada mengenal sesi uji kompetensi. Baik itu ada yang P1, industri, atau mandiri di sekolah. Sarapan itu sudah dipetakan sejak bulan Januari kemarin ya, paling telat Februari. Artinya pemetaan itu akan berdampak kepada proses verifikasi bagi yang mandiri atau industri kemudian di sekolah, dan P1 juga kalau memang berkaitan dengan lingkungan sekolah, maka perlu diadakan verifikasi TUK-nya. Mudah-mudahan Bu Yuyun itu sudah dilakukan di bulan Januari kemarin, sehingga setelah TUK-nya kita verifikasi, baik yang mandiri maupun yang industri yang ada di sekolah, itu ditetapkan dalam keputusan Kepala Cabang Dinas, sehingga tempat uji kompetensinya ini menjadi layak untuk digunakan. Dan pesertanya bisa sekolah yang bersangkutan atau bisa gabungan sekolah, tergantung dari tadi ada sekolah yang uji kompetensinya kan ikut induk ke sekolah yang lain, boleh-boleh saja. Tetapi TUK-nya ditetapkan oleh kita. Kalau belum, ya sebenarnya terlambat, tetapi ya kalau belum ya disiapkan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya kaitan dengan tadi yang MOU,
kita memang perlu banyak sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekolah ini menerapkan prinsip MBS. Kalau di pemerintahan sih otonom ya, otonom. Artinya jangan lihat level. Oh, level sekolah nggak bisa begitu, mengadakan MOU dengan kementerian, dengan jenderal pun boleh gitu ya, karena sekolah itu otonom. Kalau di pemerintahan desa lah, desa MOU bukan kecamatan MOU, cukup desanya aja. Sehingga kalaupun ada level atasnya, misalkan cabang dinas, bukan MOU yang seperti itu, tapi lebih kepada nota kesepahaman antara cabang dinas misalkan ya, dengan lembaga-lembaga yang lain, apakah dengan dinas kesehatan dan lain sebagainya, atau dengan pola MOU antara sekolah dengan puskesmas, kemudian mengetahui cabang dinas dan dinas kesehatan. Silakan, mana yang paling sederhana, yang paling memungkinkan. Kalau memang terpisah, bisa dalam bentuk semacam nota kesepahaman ya, bahwa kita sepaham lah antara SMK dengan puskesmas bisa saling melengkapi, itu boleh. Sepanjang memang poin-poinnya bisa kita perdalam terlebih dahulu ya, sehingga tidak keluar dari rel yang benar. Itu kemudian implementasi kurikulum merdeka. Nanti Pak Nanang ya, silakan didata dulu sekolah-sekolah mana yang sudah menggunakan kurikulum merdeka dan mana yang belum. Kita minta klarifikasi. Ini mumpung masih ada waktu beberapa hari ke depan, sekolah-sekolah yang belum mendaftarkan di kurikulum merdeka. Barangkali ketidak mendaftar itu banyak alasan, karena alasan memang belum siap, tidak mau, atau mungkin tidak paham. Begitu, ini perlu dipetakan, kita bisa berikan pemahaman bahwa mengikuti kurikulum merdeka, faktanya jauh lebih baik. Ya. Tetapi nanti Bapak Ibu pengawas, nanti di bulan Juli kita sudah punya KTSP yang baru, mohon dipersiapkan dari bulan Mei. Karena saya dari awal sudah mengingatkan, kita jangan biasakan selalu ngambil di posisi akhir atau di posisi pemadam kebakaran. Persiapan matang. KTSP kudu disiapkan dari bulan Mei. Dan saya menginstruksikan, apapun kurikulumnya, pendekatannya berbasis proyek, mau kurikulum merdeka, mau kurikulum kurtilas ya, karena faktanya kan yang hari ini menggunakan kurikulum merdeka itu kan baru kelas 10-11, kelas 12-nya masih kurtilas, sehingga terjadi kesenjangan antara kelas 12 dengan kelas 11 dan 10 ya. Ini yang udah lulus sudah aman ya. Ini yang kelas 11 karena ke kelas 12. Jangan sampai dia menggunakan kurikulum 2013 terlalu jomplang lah dengan kurikulum merdeka, sehingga pendekatannya walaupun menggunakan kurtilas harus menggunakan pendekatan berbasis proyek. Dan ini dituangkan dalam KTSP. Kemudian dalam tanda kutip, ini proyek ini tidak mesti proyek gede-gede yang menyerut anggaran, karena saya lihat ada kecenderungan proyek ini selalu dikaitkan langsung dengan anggaran. Bukan nggak butuh, tetap butuh, tetapi bisa diminimalisir selama proyeknya ini proyek yang sudah ada, tidak perlu mengada-ngada. Misalkan upacara tiap hari Senin, itu proyek. Siapa yang membaca doanya, dia dipersiapkan dari seminggu sebelumnya. Ada lomba doa ya di PAI-nya. Siapa yang membaca Pancasila, tapi kayaknya ada lomba Pancasila gitu ya. Kemudian atau lomba yang lain, siswa teladan, misalkan ya ada lomba sekali lah. Maka yang terbaik teladan, dia membacakan Pancasila atau menjadi perwira upacara. Kemudian sampai ke dirijen lain sebagainya, itu proyek gitu ya. Belum lagi yang lainnya, misalkan kebersihan setiap hari Jumat, kita minta diadakan kebersihan rutin, itu juga proyek. Bagaimana mereka bisa mengukur tingkat kebersihan ruangan kelas, tingkat kebersihan halaman dan sebagainya. Hal itulah yang harus kita dorong ya, agar IKM ini betul-betul membumi sesuai dengan fakta-fakta yang kita inginkan.
Saya kira itu ya, dan nanti Pak Nanang nanti untuk IKM kali ini lebih banyak fokus ke SMA ya, dan SMK nanti Bu Yuyun ya. Coba kita dorong sekolah-sekolah mana yang belum mendaftarkan di IKM dan mana yang belum. Yang belum kita coba undang, kita sosialisasikan. Ada masalah apa, barangkali memang ada hal teknis yang belum diselesaikan oleh sekolah. Saya kira itu ya, makasih ya. Satu lagi nih diingatkan Pak BKTU dan rekan-rekan analis, kita diminta menyetorkan 50 sekolah, 40 sekolah minimal untuk diadakan akreditasi perpustakaan sekolah. Silakan nanti dipilih, syukur-syukur semua aja lah agar kita bisa tahu betul apa yang kurang, apa yang sudah cukup. Sehingga yang kurang bisa kita benahi, yang cukup bisa kita pertahankan. Agar perpustakaan kita bisa dinyatakan layak ya, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kemudian juga ini program-program pemerintah yang saya kira juga penting, seperti program UKS, ada sekolah ramah anak, kemudian pemilih pemula dan sebagainya yang diampu oleh beberapa dinas teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tolong nanti sekolah-sekolah ini dipenuhi, nanti pengelola KCD akan nge-share, akan mendata, dan silakan itu dibantu. Mudah-mudahan program-program itu akan kita maksimalkan manfaatnya untuk sekolah-sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Ai yang sudah memberikan jawaban serta informasinya. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan dulu, beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Sampai jam 10 ya. Ya baik Pak. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak Hendra. Cukup katanya. Ya baik, cukup. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikianlah rangkaian acara rapat kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi